saya Alani Spesial Sansafara, NIM 72114179193. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari perencanaan strategis itu sendiri. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan perumusan strategi dengan perencanaan strategis. Apa sih hubungan antara keduanya? Di sini terdapat dua perbedaan yang dapat menghubungkan keduanya. Yang pertama, perumusan strategi yaitu proses penentuan sebuah strategi baru. Sedangkan perencanaan strategis yaitu proses penentuan bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi. Yang kedua, perumusan strategi, manajer menghasilkan sasaran baru dan menciptakan strategi pencapaiannya. Yang kedua, perencanaan strategis, sasaran dan strategi dianggap sebuah berian dan mengembangkan program untuk melaksanakan strategi dan mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Kemudian evolusi dari perencanaan strategis. Bermula pada 50 tahun yang lalu, sistem perencanaan strategis ini prosesnya tidak sistematis. Kemudian pada akhir tahun 1950-an, beberapa perusahaan memulai sistem perencanaan strategis secara formal. Namun, banyak upaya yang gagal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dilaksanakan oleh staf bukan manajer lini. Yang kedua, adaptasi minoritas pada sistem penyiapan anggaran. Yang ketiga, banyak berupa pengisian formulir bukan pemikiran yang mendalam. Namun pada saat ini, proses perencanaan strategi sudah berkembang secara pesat. Banyak perusahaan yang telah menikmati manfaat dari pembuatan rencana untuk 3 hingga 5 tahun. Kemudian manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas tentang kemana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas tersebut. Dengan demikian, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategi adalah bahwa rencana tersebut memfasilitasi perumusan dari anggaran operasi yang efektif. Bagian yang tertera pada slide menunjukkan bagaimana proses perencanaan strategi mempersempit rentang opsi sedemikian rupa sehingga para perencana dapat membuat keputusan alokasi sumber daya yang intelijen selama proses pembuatan anggaran. Dengan demikian, rencana strategis membantu organisasi untuk memahami implikasi dari keputusan strategis untuk rencana tindakan dalam jangka pendek. Yang kedua, sebagai alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferandika Nova Pratama, NIM 721141796. Di sini saya akan menjelaskan manfaat perencanaan strategis yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya. Manfaat perencanaan strategis selanjutnya yaitu ada mekanisme untuk memaksa manajemen untuk memikirkan jangka panjang. Proses perencanaan strategi formal memaksa para manajemen untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Jadi, perencanaan strategis itu memaksa manajemen memikirkan apa sih yang akan dilakukan, apa yang harus dihindari, dan strategi apa yang akan diterapkan oleh manajemen kepada perusahaan yang dipimpinnya. Oke, selanjutnya alat untuk menyejarkan manajer dengan strategi korporat. Debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat
menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi macam itu dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Maksud di sini yaitu manajer akan membuat perencanaan yang akan dipresentasikan kepada para korporat atau pemilik perusahaan. Nah, ketika presentasi diskusi tersebut akan muncul satu ide yang menggabungkan strategi yang dimiliki oleh korporat dan strategi yang dimiliki oleh manajer. Nah, seperti itu. Next, keterbatasan. Keterbatasan yang ada, yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, dan tanpa pemikiran strategis. Maksud di sini adalah manajer hanya mengisi formulir yang disediakan oleh para korporat tanpa memikirkan strategi yang akan dilaksanakan pada jangka panjang. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga mengabaikan input dari manajemen ini dari proses tersebut. Jadi di sini manajemen tidak mau memikirkan hal apapun. Manajemen akan melimpahkan keputusan strategi yang akan diambil kepada para staf-staf dari departemen yang ditunjuknya. Oke, selanjutnya, karakteristik rencana strategis formal yang diinginkan oleh organisasi. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategis adalah penting. Jadi, yang harus digarisbawahi di sini adalah manajemen puncak harus mengetahui bahwa perencanaan strategis itu benar-benar penting bagi keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, organisasi relatif besar dan rumit. Maksud di sini yaitu rencana strategis akan berjalan dengan baik dan dibutuhkan oleh organisasi yang relatif besar dan rumit. Yang ketiga, ada ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Jadi, kesimpulan dari karakteristik ini adalah secara ringkas, proses perencanaan strategis yang formal tidak diperlukan dalam organisasi yang kecil dan stabil. Proses perencanaan ini juga tidak berguna di organisasi yang tidak dapat membuat estimasi yang andal tentang masa depan atau dalam organisasi yang manajemen seniornya memilih untuk tidak mengelola dengan cara ini. Oke, selanjutnya jangka waktu. Jangka waktu rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasi konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Hal-hal yang dapat diestimasi pada jangka waktu kemungkinan tidak bisa dirasakan pada periode yang lebih pendek. Jangka waktu di atas 5 tahun mungkin kabur, sehingga usaha-usaha untuk membuat suatu program untuk periode yang lebih lama adalah tidak berguna untuk dilakukan. Jadi, idealnya jangka waktu dalam penyusunan perencanaan strategis yaitu 5 tahun ke depan. Kurang dari 5 tahun tidak baik, karena hal-hal yang akan diimpikan oleh manajemen lebih besar kemungkinannya untuk tidak terrealisasi, dan jika lebih dari 5 tahun akan kabur, sehingga tidak baik untuk perusahaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Sartono akan menjelaskan tentang analisis program-program baru yang diusulkan. Usulan untuk program baru biasanya bersifat reaktif dan proaktif. Reaktif di sini berarti program yang diusulkan sebagai reaksi atas tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian proaktif berarti usulan program baru yang timbul karena perusahaan berinisiatif merancang kesempatan-kesempatan baru. Sistem yang digunakan di sini sebaiknya cukup fleksibel dan
reseptif sehingga ide-ide baru yang muncul dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak terbuang sia-sia. Kemudian ada analisis investasi modal. Analisis investasi modal ini menjelaskan rencana manajer untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar yang digunakan untuk membiayai proyek yang berimplikasi jangka panjang. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal ada dua, yaitu nilai sekarang bersih atau net present value dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Net present value sendiri adalah kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan, sedangkan internal rate of return atau IRR adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan apakah investasi dilaksanakan atau tidak. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Yang pertama ada aturan-aturan. Perusahaan biasanya memiliki aturan atau prosedur persetujuan untuk pengeluaran modal dengan berbagai batasan. Aturan juga berisi tentang pedoman untuk membuat usulan ataupun menyetujui usulan. Misalnya, divisi A mengajukan usulan tambahan modal sebanyak 2 juta, sedangkan divisi B mengajukan usulan tambahan modal sebanyak 200 juta. Prosedur persetujuan usulan kedua divisi tersebut dibedakan sesuai dengan jumlah modal yang akan diajukan. Misalnya, divisi A hanya meminta persetujuan manajemen unit bisnis, dan divisi B harus meminta persetujuan manajer unit bisnis dan juga CEO pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada menghindari manipulasi. Pengusul biasanya membuat usulan yang menarik sesuai dengan estimasi awal, sehingga proyek tersebut memenuhi kriteria. Tugas analisis proyek adalah mendeteksi manipulasi yang dilakukan oleh pengusul. Misalnya, pengusul mengajukan usulan tambahan dana sebanyak 200 juta untuk melakukan pengembangan suatu aplikasi. Padahal pada kenyataannya, untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut hanya membutuhkan dana 100 juta. Jadi, tugas analisis proyek adalah untuk mendeteksi apakah pengusul melakukan manipulasi atau tidak. Yang ketiga ada model. Ada beberapa teknik-teknik spesialis yang dapat digunakan untuk melengkapi laporan usulan program baru, seperti analisis resiko, perencanaan skenario, teori permainan, analisis klaim, kontingensi, dan lain-lain. Staf perencanaan sebaiknya mengenali teknik-teknik tersebut karena biasanya beberapa pengusul melebih-lebihkan hasil dari teknik-teknik tersebut supaya usulannya dapat diterima. Kemudian ada pengaturan analisis. Di samping mengembangkan program-program baru, biasanya perusahaan juga memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi usulan program-program yang berjalan. Yang pertama, untuk mengajukan usulan biasanya terjadi diskusi antara pengusul dengan staf-staf kantor pusat lainnya. Kemudian banyak eksekutif fungsional maupun eksekutif lini yang harus menandatangani usulan penting sebelum diserahkan ke CEO. Kemudian, CEO mungkin mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis lebih lanjut beberapa kali sebelum membuat keputusan akhir. Keputusan untuk lanjut mungkin memerlukan serangkaian pengembangan dan pengujian halangan untuk dilakukan sebelum implementasi penuh. Yang ketiga, ada menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di sini ada analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah metode untuk mengklasifikasi, menganalisis, dan memahami perubahan sumber daya melalui proses menjadi produk ataupun jasa akhir. Dari perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial. Yang pertama, hubungan dengan pemasok, kemudian hubungan dengan pelanggan, dan hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Hubungan dengan pemasok dan pelanggan sebaiknya dikelola dengan baik, sehingga perusahaan maupun pemasok ataupun pelanggan memperoleh manfaat. Kemudian hubungan dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut berarti bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling ketergantungan. Misal divisi A saling ketergantungan dengan divisi B. Jadi, sebaiknya antar divisi ini saling bekerja sama sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nasiratul Ummikanah, NIM 005, ingin melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini terkait analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya. Dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Setiap perusahaan harus dipahami dalam konteks ini mengenai tempatnya dalam suatu rantai keseluruhan dari aktivitas yang menciptakan nilai. Berdasarkan perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial yang berguna dalam hal yang pertama, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Yang pertama adalah hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasok sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam ini dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai, ataupun keduanya. Contoh adanya hubungan dengan pemasok sesuai yang sudah ada di buku, itu pemasok melakukan pengiriman coklat dalam jumlah yang besar dan dalam bentuk cair, bukan dalam bentuk batangan yang dicetak dan dikirim melalui mobil tangki, sehingga menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak bagi pemasok. Sementara produsen coklat atau perusahaan menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkan coklat tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan sama pentingnya hubungan dengan pemasok. Menjalani hubungan baik dengan pelanggan adalah hal yang selayaknya dilakukan oleh setiap perusahaan manapun. Hal ini dikarenakan posisi dan keberadaan pelanggan sangat memberikan pengaruh dalam keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Contoh hubungan dengan pelanggan itu beberapa perusahaan wadah telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir sebagai pelanggan dan mengantarkan wadah melalui conveyor secara langsung ke lini perikatan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan bagi perusahaan, baik perusahaan maupun pelanggan, melalui secara percepatan transportasi dari wadah yang kosong yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan berat. Yang terakhir adalah hubungan proses rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen tetapi saling bergantung. Tujuan keseluruhan dari analisis ini adalah untuk memindahkan bahan baku pertama-tama dari pemasok melalui produksi dan ke pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, dan kualitas yang dapat diterima. Efisiensi dari bagian desain rantai nilai dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah komponen terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksinya. Contoh adanya hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan ini, di McD, penentuan waktu dari kampanye promosi secara signifikan mempengaruhi utilisasi kapasitas produksi. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasi dampak penuh dari promosi. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada saat ini, semakin banyak perusahaan yang mengumpulkan biaya yang terkait dengan bahan baku, misalnya transportasi dan penyimpanan, secara terpisah dari biaya produksi lainnya dan mengumpulkan biaya produksi untuk individual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dikarenakan posisi dan keberadaan pelanggan sangat memberikan pengaruh dalam keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Contoh hubungan dengan pelanggan itu beberapa perusahaan wadah telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir sebagai pelanggan dan mengantarkan wadah melalui conveyor secara langsung ke lini perikatan pelanggan.
Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan bagi perusahaan, baik perusahaan maupun pelanggan, melalui secara percepatan transportasi dari wadah yang kosong yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan berat. Yang terakhir adalah hubungan proses rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen tetapi saling bergantung. Tujuan keseluruhan dari analisis ini adalah untuk memindahkan bahan baku pertama-tama dari pemasok melalui produksi dan ke pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, dan kualitas yang dapat diterima. Efisiensi dari bagian desain rantai nilai dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah komponen terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksinya. Contoh adanya hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan ini, di McD, penentuan waktu dari kampanye promosi secara signifikan mempengaruhi utilisasi kapasitas produksi. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasi dampak penuh dari promosi. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada saat ini, semakin banyak perusahaan yang mengumpulkan biaya yang terkait dengan bahan baku, misalnya transportasi dan penyimpanan, secara terpisah dari biaya produksi lainnya dan mengumpulkan biaya produksi untuk individual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Harun Ar-Rasyid, NIM 7211 417049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan informasi ABC atau Activity Based Costing. Ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, dapat memberikan wawasan yang sangat berarti bagi manajemen. Kemudian terdapat proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi secara umumnya terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Kemudian memutuskan asumsi dan pedoman. Selanjutnya ada literasi pertama dari rencana strategis, ada analisis, kemudian dilanjutkan dengan literasi kedua, dan meninjau dan menyetujui. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis. Selama 1 tahun, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat. Manajemen membuat keputusan kapanpun atau apapun kebutuhan akan hal-hal tersebut untuk kemajuan sebuah perusahaan. Bahkan bukan sebagai respon terhadap jadwal yang telah ditentukan. Secara konseptual, penerapan dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan ke dalam rencana strategis setelah keputusan tersebut dibuat atau sebelum disusun anggaran. Kemudian ada memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi yang luas seperti pertumbuhan produk domestik bruto, ada pergerakan musiman, tarif upah tenaga kerja, tingkat bunga, harga jual, dan yang lainnya, yang dimana memengaruhi perusahaan yang beroperasi. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi yang paling akhir. Yang ketiga adalah literasi pertama dari rencana strategis. Menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan pada tahun sebelumnya atau tahun yang sekarang. Seperti perubahan taktik dalam pemasaran yang didukung dengan beberapa alasan. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis. Ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, setelah tahap literasi pertama, kantor pusat mengagregasikannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana-rencana ini secara lebih mendalam. Kemudian ada literasi kedua, di mana analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan beberapa revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja,
tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang memengaruhi semua unit bisnis. Yang terakhir yaitu tinjauan dan persetujuan akhir. Pasti ada pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat, umumnya mendiskusikan rencana-rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan dewan direksi, dan kemudian CIO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran atau sebelum disusunnya anggaran tersebut, karena rencana strategi merupakan input yang paling penting bagi proses-proses tersebut. Selanjutnya di sini ada rangkaian perencanaan yang dapat diadopsi menurut Edward Salis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun visi, misi, nilai, dan tujuan. Kemudian ada riset pasar, ada analisis SWOT dilanjutkan dengan rencana bisnis dan operasi, kemudian kebijakan mutu dan rencana mutu dilanjutkan dengan biaya dan keuntungan, yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang baik, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.